لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, setelah beberapa pekan kita membaca kitab Sunan Abu Daud, sekarang kita kembali ke kitab Sahih Bukhari, jilid pertama. Babnya adalah bab Kitabul Ilm. Hadis yang akan kita baca nomor 60 dan seterusnya. Mari kita mulai baca hadis nomor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Abdullah ibnu Dinar an ibnu Ammar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajarata la yasqutu waraquha wa innahu masalul muslimin wa innaha masalul muslimin bahadithuni mahiya fawaqa'an nasa bisyajaral bawadi. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakha fastahyaitu thumma qalu hadisan ma hiya ya Rasulullah, qala hiya nakha. Ini ada hadis dari Rasulullah, kira-kira artinya begini. Ini adalah hadis perumpamaan ya Pak. Meriwayatkan kepada kami Qutaibah, meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Ja'far dari Abdullah ibnu Dinar dari ibnu Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min syajarata la yasqutu waraquha. Rasulullah bilang, ada satu pohon dari sekian banyak pohon-pohon, kurang lebih begitu, yang tidak tidak rontok, tidak jatuh dahannya. Jadi dahannya kalau udah tua itu tidak rontok. La yasqutu waraquha. Sorry, suara saya serak karena beberapa hari ada kurang tidur, ada kegiatan di luar kota biasa. Wa innaha masalul muslimin. Maka itu adalah perumpamaan dan seperti itulah orang-orang muslim, kata Rasulullah. Kata Rasulullah melanjutkan kata-katanya, fahaditsuni mahiya. Coba kalian sebutkan kira-kira itu pohon apa. Fawaqa'an nasu bisyajaral bawadi. Sebagian orang, para sahabat yang kumpul pada Rasulullah, menduga itu pohon-pohon yang ada di gunung-gunung, di lembah-lembah gitu ya. Lalu qala Abdullah ibnu Umar berkata, wa waqa'a fi nafsi, perasaan dugaan saya gitu, annaha nakhla, ini sepertinya pohon kurma. Fastahaitu, tapi aku malu menyebutnya. Tsumma qalu, lalu para sahabat berkata, hadisna mahiya, sampaikan kepadaku, kepada kami ya Rasulullah, apa itu? Qala hiya nakhal, kata Rasulullah, ya itu benar, itu adalah pohon kurma. Saudara-saudara, hadis ini sederhana bahasanya sepertinya ya, tapi ini adalah gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Islam itu, saya mau kasih tahu dulu pohon kurma ya. Pohon kurma itu kan jenis palem-paleman.
Tapi pohon palem yang ada di Indonesia itu sama pohon kelapa yang ada di Indonesia satu jenis tuh, satu rumah. Itu kalau dahannya sudah tua jatuh. Nah, kurma itu kalau udah tua, dahannya itu yang lanting itu dia tidak akan jatuh. Dirawatnya itu justru ditebas-tebasin, ya, kuat. Nah, Rasulullah membuat perumpamaan seperti itu. Orang Muslim tidak akan runtuh keimanan dan akidahnya seharusnya apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup. Saudara-saudara sekalian, maka keimanan dan akidah umat Islam itu, kaum muslimin itu, apabila ditopang dengan pengetahuan yang cukup, maka dia tidak akan goyang. Mungkin kita akan berkata begini, kami juga tidak goyang, saya juga tidak goyang akidah dan keimanan saya, karena saya kuat-kuat aja walaupun tidak punya ilmu yang cukup. Bisa nggak bapak-bapak bilang begitu? Bisa, karena bapak-bapak tidak pernah bersentuhan dengan godaan, atau bapak-bapak tidak pernah dipancing logikanya. Sekarang saya pancing satu nih ya, saya pengen tahu akidah bapak-bapak goyang apa enggak. Kita percaya tidak bahwa Allah itu tidak memberikan cobaan, tidak melampaui batas kemampuan kita. Setuju? La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Allah bilang begitu kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita baca tuh kalau tahlilan. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha laha maka sabatu 'alaiha ma katasabat. Pertanyaannya, benar ya Pak? Allah tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya yang melebihi batas kemampuannya. Setuju? Setuju ya? Lalu kenapa ada orang yang sampai bunuh diri Pak? Lalu kenapa sampai ada orang yang gila? Gara-gara dia mendapat tekanan kehidupan. Jawab Pak. Hah? Imannya kurang. Kira-kira kalau itu menimpa kita, contoh nih, rumah kita kebakaran. Dalam peristiwa kebakaran itu anak kita meninggal di dalamnya, istri kita ikut meninggal, itu rumah satu-satunya. Apa yang terjadi sama kita? Kita kira-kira gila apa tidak? Gila sih mungkin enggak, ya sedikit-sedikit miring lah paling. Tapi kan Allah tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Kok sampai loss? Kok sampai bunuh diri orang? Berarti Allah tidak tahu dong bahwa dia itu kuat atau tidak kuat. Imannya kurang sampai dia bunuh diri. Berarti Allah harusnya tahu dong dia imannya kurang, kenapa diberikan cobaan sampai seberat itu. Kan kadar iman memang beda-beda. Setuju nggak Pak? Kadar iman orang kan memang beda-beda. Pak Abu misalnya imannya segini, dikasih cobaan segini. Iman saya segini, dikasih cobaan segini. Maka seharusnya kalau saya dikasih cobaan segini, saya pasti akan loss. Tapi kenapa saya dikasih segini? Loss dong saya. Berarti Allah tidak tahu dong kalau kekuatan saya cuma segini. Betul? Baru dipancing seperti itu kita sudah bingung. Maka dari itu kita sering bilang, perasaan saya kuat-kuat aja, saya nggak mungkin deh tergoyah akidah saya. Karena kita memang kalau pernah bersentuhan dengan hal-hal yang seperti itu. Kehidupan kita baik-baik saja, running well aja, betul, landai-landai saja, nggak pernah. Kalau orang-orang yang goyang itu, dia akan goyang Pak. Ini saya punya kisah nyata satu. Saya punya teman saya kerja di farmasi dulu. Saya kenal baik perempuan. Tiba-tiba belakangan saya tahu dia pindah kepercayaan, pindah iman. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa dia pindah agama ya? Saya bilang. Lalu setelah itu saya dekatin, kenapa lu sampai berubah iman, pindah agama dari Islam ke Kristiani? Gue bilang pada saat gue jatuh, gue hancur, orang Islam tidak peduli sama gue. Dan yang peduli adalah umat Kristiani, saudara-saudara Kristiani. Gue melahirkan keguguran, pendarahan di rumah sakit Puri Cinere waktu itu kejadiannya. Lalu saudara-saudara gue yang muslim gak ada yang peduli, malah sahabat-sahabat gue yang Kristiani peduli. Gue
Gue berpikir itulah agama yang benar. Contoh kan, melahirkan, keguguran, pendarahan besar, nggak ada biaya untuk berobat. Waktu itu kan nggak ada BPJS. Kita bisa gagah, bisa ngomong, enggak lah, iman saya kuat, akidah saya kuat, walaupun ilmu saya pas-pasan, karena nggak pernah bersentuhan, Pak. Kalau udah bersentuhan dengan masalah baru mikir. Nah, itu satu contoh saja. Nanti bapak-bapak mikir ya Pak, di rumah cari-cari referensi. Kan Allah itu tidak memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Terus kalau yang orang itu sampai bunuh diri, kata Pak Abu, ya karena imannya nggak kuat. Apakah Allah tidak tahu bahwa iman orang itu tidak kuat? Sampai diberikan beban melebihi batas keimanannya, sampai dia gila, sampai dia lost, sampai dia bunuh diri. Kan Allah lebih tahu. Silahkan berpikir, nanti hari Minggu kalau ikut kajian tanya sama Ustadz yang ngasih kajian di sini ya, Pak Ustadz ini jalan keluarnya gimana ya? Sampai orang tuh pada bunuh diri, baru terima cobaan sedikit bunuh diri gitu ya. Itu contoh ya satu. Maka dari itu Bapak-bapak sekalian, keimanan dan akidah kita itu harus ditopang dengan ilmu. Tapi kalau saya jelasin tafsir ayat itu nanti akan jadi perdebatan, nanti saya nggak usah menjelaskan. Pokoknya intinya adalah keimanan dan akidah kita harus ditopang dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka dia akan kokoh. Kalau tidak ditopang dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka itulah yang akan mudah jatuh, seperti perumpamaan yang Rasulullah buat ini. Tidak seperti pohon kurma yang dahannya tidak mudah jatuh. Saya sedikit penjelasan dari saya mengenai tadi itu, ayat yang tadi. Kalau buat Allah, tapi nanti Bapak silahkan cari referensi ke ustadz-ustadz lain. Kalau buat Allah Pak, hambanya itu jadi gila, jadi bunuh diri, jadi macam-macam. Di mata Allah itu biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu kan di mata kita. Jadi yang menurut kita Allah itu, orang itu berat sekali cobaannya sampai dia bunuh diri, sampai dia jadi gila gitu. Kan luar biasa di mata kita. Kalau di mata Allah biasa. Maka dari itu sebetulnya konteks ayat itu tidak merujuk pada permasalahan yang saya sampaikan ini. Kita sering salah menafsirkan. Maka dari itu saya katakan iman dan akidah kita itu harus ditopang dengan ilmu pengetahuan yang cukup, supaya kita bisa mengerti ajaran agama dengan baik dan benar. Maka iman agama kita akan kuat. Jelas ya Pak? Nanti Bapak cari referensi ke ustadz-ustadz lain. Kenapa sih Allah sudah bilang bahwa tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuannya, tapi banyak manusia yang sampai lost. Nah, kita ini sering merasa gagah dengan iman dan akidah kita karena kita memang tidak pernah bersentuhan dengan permasalahan yang berat. Hidup kita fine-fine saja, baik-baik saja. Tapi di luar sana, atau orang-orang Palestina itu, yang akhirnya pada akhirnya ada beberapa yang goyah, yaitu memang karena tekanannya berat gitu ya. Akhirnya menjadi meminta perlindungan Yahudi ya karena memang cobaannya sangat berat. Kalau kita kan selama ini fine-fine aja hidup di Indonesia, baik-baik saja gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Jadi kesimpulan hadis tadi Bapak-bapak sekalian, supaya kita kokoh dan kuat dalam keimanan dan mempertahankan akidah kita, perkayalah diri kita dengan ilmu pengetahuan agama terus-menerus. Jangan berhenti belajar. Saya tuh sampai hari ini saya ikut masih ngaji Pak. Walaupun saya tidak bisa datang langsung, tapi saya ikut kajian grup online-nya Gus Baha. Jadi setiap malam tuh sebelum tidur tuh ada kajian-kajiannya Gus Baha. Saya kan agak gabung di grup online. Saya ikut dengerin aja, minimal merimain saya. Dan juga banyak ilmu-ilmu baru yang karena beliau tuh bagus sekali penjelasannya. Nah, ini urusannya dengan menuntut ilmu agama. Ada sebuah hadis
perumpamaan juga dari Rasulullah, hadis nomor 65. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talhah ana Aba Murrah maula Aqil ibnu Abi Talib akhbaruhu an Abi Waqid Lais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisu fil masjid wan nasu ma'ahu idza akbalu thalathatu nafarin fa aqbala isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun qala mawafaqa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ama ahaduhuma fara'a furjatan fil halakihi fajalasa fiha wa amma akhuru fajalasa khalfahum wa amma salis fa'adbara dhahiban falama faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala akhbirukum anin nafaris salasati wa amma ahaduhum fa'awaw ilallah fawahullahu wa amma akharu fastahyallahu minhu wa amma akharu fa'aradallahu anhu. Nah, ini gambarannya bagus nih Pak ya, buat pelajaran buat kita, khususnya di At-Taubah kita semua ini ya. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Ismail, dia berkata meriwayatkan kepadaku Malik dari Ishaq dari ibnu Abdullah ibnu Abi Talhah bahwasanya Abu Murrah maula Aqil, budaknya Aqil ibnu Abi Talib, akhbaruhu mengabarkan dari ayahnya dari Waqid Al-Laitsi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW ada di antara kami, duduk begitu dalam sebuah majelis. Huwa jalisu, dia duduk fil masjid, di dalam masjid. Wan nasu ma'ahu idza aqbalu salasatu nafarin. Ketika Rasulullah itu duduk sedang bermajelis di Masjid Madinah bersama para sahabat, aqbalu menghadap atau bertemu atau datang salah satu 3 orang nafar, pengunjung, menghadap 3 orang pengunjung. Isnani ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dari 3 orang yang datang ke Masjid Madinah pada saat Rasulullah itu sedang duduk, 2 orang duduk di dalam majelisnya Rasulullah. Yang satu dhahaba, pergi, nggak mau ikut majelisnya Rasulullah. Qala fawafaqa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Rasulullah memberikan penjelasan taufiknya gitu ya, ilmu-ilmu, fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fi halqihi fajalasa fiha. Yang satu duduk di depan di antara majelis Rasulullah itu, dia kelihatan gembira, senang ada di majelis taklimnya Rasulullah. Wa amma akharu fajalasa khalfahum. Yang satu lagi duduk di belakangnya jamaah, kan 3 orang datang pada saat Rasulullah melakukan majelis ilmu. 2 orang datang ke Masjid Madinah, diam di situ, yang 1 orang nggak mau ikut, pergi. Dari 2 orang itu, yang satu terlihat senang ada di majelis Rasulullah, duduknya paling depan. Yang satu lagi nunggu di belakang, duduk di belakang, bukan nunggu, duduk di belakang jamaah. Wa amma salisu, dan yang orang yang ketiga, fa'ad baru rahiban. Yang ketiga itu begitu sampai depan masjid, Rasulullah lagi ada majelis taklim, gue pergi nggak pergi, dia nggak ikut, cuma 2 yang ikut. Falama faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, setelah Rasulullah selesai majelis taklim, lalu beres semua ngucapin salaman, 2 orang itu pergi. Yang satu yang nunggu di luar masjid juga ikut pergi. Lalu Rasulullah berkata,
ala akhbirukum anin nafarin salasatin. Kepada para sahabat Rasulullah bilang, kalian mau nggak saya kasih tahu tentang 3 orang tadi tuh yang datang di masjid waktu saya baru mimpin majelis, kata Rasulullah. Kan yang 2 ikut tuh di masjid At-Taubah nimbrung, yang 1 lagi kan pergi gitu. Kira-kira begitu Rasulullah ngomongnya. Kata Rasulullah begini, fa'awwa ilallah ma'ahaduhum. Salah satu dari mereka yang tadi duduk di depan itu, yang kelihatannya mukanya ceria gitu ya, fa'awwa ilallahi fa'awwahu Allahu. Yang tadi di depan itu, dia itu memohon perlindungan dan kasih sayang Allah, maka Allah berikan dia perlindungan. Yang tadi pertama itu yang duduk di depan di majelis taklim, yang kayaknya happy ada di majelis taklim, misalnya kayak Pak Abu gini, paling depan nih duduknya, memohon perlindungan Allah gitu ya. Wa amma akharu fastahyallahu minhu. Yang satu lagi, kata Rasulullah, yang duduk di belakang kalian, dia itu malu kepada Allah atas semua kesalahan dan dosa-dosanya. Tapi karena dia punya keinginan untuk menuntut ilmu agama dengan tujuan memperbaiki diri, maka Allah pun malu melihat dia. Maksudnya Allah menghargai dia itu. Wa amma akharu, yang satu tuh yang pergi lagi, yang pergi, fa'arada, dia berpaling dari Allah. Fa'aradallahu anhu, maka Allah juga akan berpaling darinya. Jelas ya Pak? Ini perumpamaan yang benar terjadi. Kalau tadi kan menggambarkan orang muslim seperti pohon kurma. Kalau ini kejadian yang sebenarnya. Rasulullah sedang mengadakan majelis taklim, datang 3 orang, 2 orang hadir di majelis, 1 pergi. Gue udah tahu ini omongan majelis taklim atau ustadznya itu doang, gue udah tahu dah isinya. Mendingan gue nongkrong, gue nggak mau dengerin. Nah, itu yang tadi tuh. Dia menolak ajaran agama, menghindar, berpaling, maka Allah juga berpaling dari dia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hadis ini berisi motivasi kepada kita untuk selalu menimba ilmu, menuntut ilmu agama supaya kita paham, supaya itu kita tidak mudah terpedaya dalam menjalankan ajaran agama ini di zaman yang penuh dengan fitnah. Maka dari itu, menggunakan waktu yang ada untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Jamaah mempunyai tanggung jawab moral untuk memakmurkan masjid seperti kita ini kan Pak, memakmurkan masjid, mengikuti kajian-kajian supaya ilmu kita bertambah. DKM mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ustadz-ustadz berkualitas di masjid ini supaya bisa menambah pengetahuan kita. Para jamaah sekalian, saya berkali-kali mengatakan dalam majelis taklim ini bahwa di akhir zaman ini umat Islam itu digoncang dengan berbagai fitnah yang tidak ada habis-habisnya, baik di skala internasional maupun di skala lokal. Dan anehnya umat Islam itu kagak sadar-sadar, mau aja terpedaya terus menerus, nggak habis-habis. Terutama kita ngomongin cukupnya umat Islam Indonesia aja ya. Bapak dengar berita nggak kejadian kemarin di Pemalang, keributan antara Ormas Front Pembela Islam sama ormas baru yang namanya PWI? Dengar nggak Pak? Dengar. Saya kadang-kadang suka bingung tuh Pak kalau dengar-dengar yang begitu Pak. Orang Islam ini kapan pintarnya sih? Dari dulu bodoh aja, dan bodohnya tuh dari generasi ke generasi. Bapaknya bodoh, anaknya bodoh, cucunya bodoh gitu. Masih bisa terperdaya gitu. Mudah-mudahan umat jamaah At-Taubah tidak seperti itu ya Pak. Umat Islam ini terus diadu domba, terus dibuat terpecah belah. Dari zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru sampai zaman Orde Reformasi. Yang sangat masif itu zaman Orde Baru. Dari zamannya peristiwa Komando Jihad Imron tahun
dari tahun 75 sampai tahun 1981. Terus diadu domba aja, nggak ada habis-habisnya sampai zaman-zaman sekarang ini. Pelaku yang adu domba sama Pak, orangnya si A, lalu si A punya anak murid si B punya murid lagi, cucu murid si C nya masih hidup, masih sering mengadu domba itu. Pak Tua Kumisan itu yang membentuk Laskar PWI ya, yang dipuja, yang menjadi maha gurunya intelijen Indonesia, itu belajar sama gurunya LB Murdani belajar lagi sama gurunya lagi Ali Murtopo, itu biang keladinya. Orang-orang tua kita diadu domba, cucunya masih bisa diadu domba juga, saya bingung. Mari jamaah Taubah itu cerdas ya Pak, dalam menyikapi segala hal, maka kuncinya itu adalah ilmu pengetahuan dan wawasan. Nah, berikutnya adalah pesan Rasulullah yang sangat singkat. Ini buat kita semua yang punya tanggung jawab ya Pak, di Masjid At-Taubah. Kata Rasulullah begini pada dalam sebuah hadis yang sangat singkat, saya nggak usah bacain sanad ya biar cepat. Kala Rasulullah SAW, yasiru wala tu'assiru wa basyiru wala tanafiru. Ketika cuma 3 kata, yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Dibuat kita semua ya, pengurus jamaah dan lain-lain. Kata Rasulullah begini, permudahlah orang untuk datang, untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, jangan dipersulit. Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Gitu. Jelas ya Pak? Jadi kalau ada yang datang ke masjid ini ingin belajar, ingin jadi jamaah, kita sambut dengan sukacita, dengan wajah-wajah yang ceria, baik itu teman kita ataupun warga baru. Kalau ada anggota baru di dalam majelis talim mana saja yang dilakukan oleh At-Taubah, ikut nimbrung sama kita, ikut ngeriung, kita sapa, kita tegur, kita ajak bicara dengan baik, supaya suasana di Masjid At-Taubah ini penuh dengan kedamaian dan keceriaan. Itu pesan Rasulullah. Yasiru wala tu'assiru. Urusan agama itu jangan kalian ajarkan yang sulit-sulit sehingga orang jadi nggak mau beragama, kurang lebih begitu. Wa basyiru, berikanlah kabar yang baik-baik, jangan sampai dia lari meninggalkan ajaran agama ini. Ini tanggung jawab kita bersama supaya masjid ini tetap makmur. Tapi alhamdulillah kalau Masjid At-Taubah ini subuhnya ada yang lebih ramai dari kita, tapi ini tidak termasuk yang sepi, karena masjid-masjid yang saya isi kajian subuh itu ada yang pertama kali saya datang ya saya yang pertama gitu ya. Bahkan ada Jumat itu begitu saya datang nggak ada kiri kanan, waktu udah kholat orang pada kemana dia, terutama masjid-masjid yang klaster. Di Villa Dago itu juga begitu, ada 1, 2, 3 masjid yang klaster. Udah mendekati azan subuh saya mau ngisi kajian, orangnya satu pun belum ada. Begitu selesai sholat subuh mau isi kajian cuma 8 orang. Kalau Masjid At-Taubah masih bagus. Yang berikutnya adalah hadis nomor 70. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsana Ibnu Wahab an Yunus an Ibnu Syihab qala Humaid Ibnu Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hadhihi al-ummah qa'imatan ala amrillah la yaduruhum man khalfahum hatta ya'tiya amrullah. Ini hadis yang paling saya sukai nih Pak. Di mana-mana saya baca, walaupun kadang-kala saya tidak suka dengan orang yang meriwayatkan. Tapi ini pribadi ya Pak, nggak usah diikutin. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada Sami Sa'id bin Ufair.
Dia berkata, meriwayatkan kepada kami Ibnu Wahab an Yunus dari Ibnu Syihab, qala, dia berkata dari Humaid Ibnu Abdurrahman berkata, sami'tu Muawiyah khatiban, aku mendengar Muawiyah sedang khutbah. Ini bagian yang saya agak suka nih Pak, yang bagian saya agak suka yang terakhir ini, Muawiyah. Tapi ini pribadi saya, jangan diikuti. Dari saya kecil saya udah gak suka Muawiyah bin Abi Sufyan, karena nggak ada pengaruh doktrin apapun Pak, emang karena saya baca sejarah aja jadi saya nggak suka gitu. Tapi tetap kita baca hadisnya. Sami'tu Muawiyah khatiban, aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Nabi SAW yaqulu, aku mendengar bahwasanya Nabi SAW berkata, man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fid din wa innama ana khasimun wallahu yu'ti wa la nazala hadhihi al-umma qa'imatan ala amrillah la yaduruhum man khalfahum hatta ya'tiya amrullah. Ini penting. Kata Rasulullah begini Pak, Rasulullah pernah menyampaikan, lalu disampaikan lagi oleh Muawiyah di dalam khutbahnya, lalu didengar oleh Humaid Abdurrahman. Tuh, kira-kira begitu. Katanya begini, man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin, barang siapa hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan atasnya oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan dia untuk memahami ilmu agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atas dirinya, maka Allah akan berikan kemampuan dia untuk memahami ilmu agama. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, innama ana khasimun, sesungguhnya aku ini hanya penyampai. Khasim itu artinya pembagi, tapi ini aku penyampai maknanya. Wallahu yu'ti, dan Allah lah yang mendatangkan wahyu dan mendatangkan hidayah. Aku ini hanya menyampaikan, kata Rasulullah. Para ustadz, para dai itu hanya menyampaikan. Wallahu yu'ti, Allah lah yang akan mendatangkan hidayah kepada orang itu. Walan tazala hadhil ummah khaimatan ala amrillah, tidak akan gugur, tidak akan jatuh konsistensi umat ini, gitu kira-kira ya, keistiqomahan umat ini dalam melaksanakan perintah Allah, la yaduruhum man khalfahum, dan tidak akan bisa menyesatkan orang-orang yang benci kepada umat Islam, hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya hari kiamat. Kalau seandainya umat ini dipenuhi oleh orang-orang yang berilmu agama dengan baik, maka umat ini tidak akan goyang, kurang lebih begitu. Tidak akan bisa disesatkan, tidak akan bisa diadu domba. Kalau sekarang kan umat Islam diadu domba aja terus ya. Umat Islam tuh di Indonesia tuh paling gampang diprovokasi. Adu domba sana, adu domba sini. Urusan pilpres ngomong-ngomong hukum fikih, saya bingung tuh Pak. Urusan pilpres saja bawa-bawa hukum fikih. Waktu pemilu tahun 2019 begitu. Nanti kalau presiden A yang dipilih, kita menjadi tidak bisa lagi tahlilan, tidak bisa lagi manakiban. Apa urusannya coba? Ya, itu karena umat tidak ada yang percaya itu. Karena umat Islam itu memang ilmunya sedikit, jadi gampang diadu domba. Nah, kaitannya dengan kata-kata wa man yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin, itu barang siapa yang dikehendaki kebaikan maka Allah akan berikan pemahaman ilmu agama atas diri dia. Itu bukan pasif ya Pak. Para ulama menafsirkan hadis ini, itu bukan berarti pasif, ada gue tungguin aja lah, pokoknya kalau Allah mau ngasih gue hidayah pasti ilmu gue tinggi, pasti iman gue terjaga. Bukan begitu. Kita tetap harus berusaha menuntut ilmu pengetahuan untuk menjaga iman dan akidah kita. Saya kira begitu Bapak-bapak. Ada satu hadis lagi, satu ini juga penting ya. Mari kita gini, satu lagi. Habis ini saya, kata Rasulullah begini, saya langsung baca matannya saja. Rasulullah, kalau Rasulullah SAW,
la hasada illa fi isnataini, rajulu atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi fil haq, wa rajulu atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Rasulullah begini, tidak boleh berlaku hasad, tidak boleh berbuat hasud kecuali dalam dua hal. Ini penting. Kalau dalam dua hal ini kita boleh iri, kita boleh dengki dalam dua hal. Illa fi isnataini, rajulu atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi. Kalau ada seseorang yang diberikan kelebihan harta, lalu hartanya itu digunakan untuk jalan kebaikan, kita harus iri sama orang itu. Boleh. Wa rajulu atahu wahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, kalau ada seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan, ya, lalu orang itu mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain, kita boleh iri sama orang itu. Aduh, kalau dia bisa begitu ya, gue pengen juga begitulah, pengen juga belajar, pengen juga mengerti ilmu agama, ya Pak. Jadi dua hal yang harus kita iri. Yang pertama, orang yang diberikan kelebihan harta tapi hartanya dipakai untuk jalan kebenaran. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu pengetahuan, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Itu yang penting. Hadis yang berikutnya yang menjadi penekanan ini adalah, kalau orang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan berikan dia pemahaman ilmu agama. Tetapi itu maknanya bukan pasif, maknanya adalah aktif. Kita harus aktif belajar agama. Yang ketiga, penekanan majelis taklim ini adalah yasiru wala tu'assir, basyiru wala tunaffiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Majelis taklim di At-Taubah ini harus dibikin mudah. Setiap orang yang datang kita harus sambut dengan sukacita, dengan ceria. Jangan kita bilang tumben, itu udah nggak ada lagi ya zaman sekarang. Orang kita tumbenin ya, mau tumben kayak mau kagak kayak, yang setiap yang datang itu adalah saudara kita, kita sambut dengan sukacita. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri karena